Eh, ya, kita akan melanjutkan tentang apa itu kampung sedekah. Terus ya, tadi kan kita sudah bahas ya mengenai tentang sejarahnya kampung sedekah ya Mas Ari. Dan saya sekarang ingin sedikit mengulik gitu ya, latar belakang gitu dengan adanya atau kehadiran kampung sedekah itu sendiri di wilayah gitu ya. Kenapa sih harus kampung sedekah? Atau kenapa kehadiran kampung sedekah ini ada di wilayah gitu ya? Mungkin akan ada gitu ya alasan-alasan yang mungkin memang nanti itu menjadi poin adanya kehadiran kampung sedekah itu tuh karena itu gitu loh. Gitu. Mungkin bisa kita akan bahas gitu ya mengenai tentang latar belakang kampung sedekah itu sendiri. Misalkan Mas Adi itu bagaimana sih latar belakang lah ya, latar belakangnya gitu ya mengenai kampung sedekah itu sendiri. Ya jadi ini kita sebelum saya bicara tentang latar belakang ya, kita ada di tempat yang sebenarnya cukup adem ya. Enggak, ini lingkungannya masih lingkungan Ciracas juga. Iya, lingkungan Ciracas, persisnya ada di taman apa sih namanya, LRT City di Pengantin Ali. Jadi sengaja kita milih situasi alam dan nggak jauh dari Ciracas juga ya. Jadi buat teman-teman yang butuh refreshing, healing yang dekat-dekat Ciracas bisa ke sini ya. Iya, gitu. Bisa banget. Nah, jadi kita promosi juga nih buat Ciracas ya. Makanya kalau suaranya agak-agak bocor, is okay lah ya. Yang penting suara kita berdua bisa jelas. Semoga bisa diambil gitu ya apa yang suara kita bisa diambil semuanya, belajar edukasinya gitu ya, bisa bermanfaat buat banyak orang yang nanti nonton sahabat kampung sedekah ya. Nah, saya lanjut nih Mbak Iv ya. Ini bicara tentang latar belakang kenapa sih akhirnya Sedekah Ngidul Indonesia memutuskan untuk membuat program kampung sedekah. Membuat program yang akhirnya ini menjadi sebuah program revolusi pemberdayaan masyarakat gitu ya. Sebenarnya nggak terbayang juga ya buat kita sampai akhirnya program kampung sedekah ini bahkan oleh Pak Eri Sudewo sebagai pendiri Dompet Duafa ya. Waktu program ini viral, beliau itu kan dengan ibu ya, dengan istri beliau itu datang ke kantor kami yang sederhana gitu ya, hanya untuk sekedar memotivasi kami bahwa program kampung sedekah itu adalah program masterpiece gitu ya, program yang memang seharusnya program ini bisa diduplikasi gitu loh. Bahkan kalau bahasa kami menyebutnya, insya Allah program kampung sedekah ini adalah solusi Indonesia berdaya. Solusi Indonesia berdaya. Iya, itu memang salah satu impian kita. Mudah-mudahan Indonesia tuh bisa berdaya dengan program kampung sedekah. Nah, tapi sebelum kita bicara tentang panjang lebar ya kampung sedekah, saya bicara dulu nih latar belakang. Jadi latar belakang ini sebenarnya gini Mbak Ip, kita punya beberapa keresahan, ya keresahan yang sebenarnya ini mengusik hati saya secara pribadi dan teman-teman ya di Sedekah Ngidul Indonesia. Keresahan yang pertama adalah bahwa kalau kita masuk ke sebuah lingkungan wilayah baik RT ataupun RW, itu hal yang pertama adalah masih banyak lingkungan kita secara umum ya, saya bicara secara umum, itu ketika ingin membuat sebuah kegiatan itu biasanya masih mengandalkan 1-2 orang dermawan ya, orang yang dianggap dermawan. Pertanyaannya kan sederhana ya, kalau misalnya bapaknya dermawan, apakah ada jaminan ibu dan anaknya atau keluarganya ikut dermawan? Belum tentu. Belum tentu ya gitu. Kalau karirnya lagi bagus gitu ya, dia akan sedekahnya bagus tuh. Tapi ketika dia karirnya lagi di bawah, misalnya dia pensiun, kan belum tentu. Betul nggak? Iya, bisa jadi. Bisa jadi ya gitu, belum tentu juga. Nah, di wilayah itu masih sering kali begitu. Jadi seakan-akan program kegiatan itu bisa berjalan kalau donatur di lingkungannya itu akan bantu. Gitu. Jadi seakan-akan tuh nggak bisa buat kegiatan kalau orang yang dianggap dermawan ini tidak bisa bantu. Karena saya ada kasus Mbak Ip, ketika sedang ingin membantu kampung sedekah, saat itu ada RW, kemudian ada DKM masjid gitu ya, pengurusnya itu bicara bahwa hari ini kita tuh kesulitan ketika buat kegiatan karena orang yang dermawan itu udah pada habis, ada yang meninggal, ada yang pindah ke kampung, ada yang udah pensiun gitu. Jadi seakan-akan nggak bisa buat kegiatan ketika kegiatan itu nggak bisa ditopang oleh para dermawan. Gitu. Kemudian yang kedua, kalau wilayah RW dan RT itu ada di dekat perusahaan, biasanya mereka berharap
bantuan dari perusahaan tersebut, entah CSR, entah ataupun itu ya, apapun itu. Akhirnya dia membuat wilayah itu membuat proposal, dan pada akhirnya berharapnya bantuannya akan banyak, ternyata jong, gitu. Artinya jong gini, banyak yang menolak, bahkan juga ada yang mohon maaf ketika diberikan bantuan mungkin ya hanya 200.000, 500.000, artinya jauh dari harapan mereka, gitu ya. Kemudian yang ketiga, kami melihat juga ini faktor yang alasan yang sangat mendasar ya. Hari ini di Jakarta khususnya, mungkin di wilayah lainnya serupa, bahwa lebih banyak orang yang mindsetnya miskin, mentalnya miskin, ketimbang orang yang miskin harta. Oh ya? Ini beneran serius gitu. Kita bisa cek lah, teman-teman bisa cek kalau memang di wilayah RT dan RW-nya, kalau memang ada beberapa orang yang dikategorikan miskin di wilayah. Coba aja tanya. Hari ini biasanya tuh data orang yang dianggap miskin di wilayah RT atau RW, itu biasanya sama tuh datanya. 5 tahun, 10 tahun, bahkan 20 tahun ke belakang, itu datanya orangnya itu aja. Nggak berubah-berubah? Nggak berubah. Orangnya selalu dianggap miskin gitu loh. Bahkan beberapa bantuan dari pemerintah ya terkadang itu kalau kita lihat ke masyarakat itu nggak tepat sasaran tuh. Baik, artinya mohon maaf, hari ini orang sebenarnya kategorinya mampu, tapi kok dia menerima bantuan. Jadi di lapangan tuh banyak kejadian salah sasaran ya bantuannya. Tapi ketika itu bantuannya kita komunikasikan agar apa namanya, ibu ini udah kayak sepertinya udah nggak layak, itu yang ada orang itu marah. Gitu loh, nggak terima gitu ya. Bener nggak? Ada juga sih. Ada juga ya. Makanya itu ya yang saya bilang, orang tuh yang mental miskin tuh jauh lebih banyak. Bukan hanya menengah ke bawah, pada akhirnya menengah ke atas pun mentalnya juga banyak yang mentalnya mental miskin gitu. Kemudian yang berikutnya adalah hari ini Mbak Iip berharap sebenarnya masjid itu apa namanya bisa membantu permasalahan yang ada di wilayah. Entah permasalahan bank keliling, entah permasalahan pendidikan dan lain-lain. Tapi hari ini memang masjid kita hari ini kebanyakan belum bisa sampai ke tahap itu, gitu loh. Artinya kita juga tidak bisa menyalahkan juga ya. Tapi berharap idealnya sebenarnya masjid itu punya peranan untuk bisa mengatasi permasalahan yang ada di masyarakat. Seperti zaman Rasulullah ya, gitu. Artinya semua masjid itu menjadi sentral, gitu. Tapi is okay lah, gitu. Kita butuh proses untuk mencapai ke sana. Nah, latar belakang berikutnya ini juga yang menjadi keresahan kita adalah kenapa sih program Kampung Sedekah akhirnya masuk ke ranah lebih fokusnya ke lingkungan RW dan RT. Karena emang ini bicara soal pemimpin, Mbak Iip ya. Artinya apa namanya, kita khususnya laki-laki, saya sebagai laki-laki ketika memiliki istri dan anak, itu tanggung jawab di akhiratnya aja udah berat. Betul ya? Luar biasa berat. Apalagi ketika RW dan RT ditunjuk, diamanahkan sebagai pengurus wilayah, pimpinan tertinggi di wilayah itu, artinya kan dia bertanggung jawab kepada seluruh masyarakat yang ada di lingkungan itu. Lebih banyak ya? Lebih banyak ya, berapa jiwa tuh yang ada di sana, gitu loh. Jadi terkadang hari ini apa namanya, banyak masukan gitu ya, banyak hal-hal misalnya pengurus RW dan RT itu terkesan lebih cuek gitu ya, terkesan hanya mengurusi soal birokrasi saja, surat menyurat, padahal nggak seperti itu. Kalau kita memandang dari sisi syariat Islam bahwa apapun pemimpin yang dikatakan pemimpin tanggung jawabnya berat gitu. Jadi kalau saya ibaratkan kita belanja ke swalayan gitu ya, lalu kita ngambil barang A, B dan C, saking banyak itu belanjaan kita, pada saat kita membayar itu kan lama tuh di scan-nya kan ini. Nah artinya selama itu juga tuh ketika kita jadi pemimpin, orang-orang yang menjadi bawahan kita nih, masyarakat itu akan meminta pertanggungjawaban kita. Bisa jadi ada orang yang kita zolimi gitu ya. Jangan sampai gini, kita asik-asik di surga gitu kan, tiba-tiba tarik tuh ada warga lu tuh yang merasa dijolimi gitu ya, nah gitu. Tapi minimal dengan adanya kampung sedekah, dengan RT dan RW memfasilitasi kehadiran kampung sedekah gitu ya. Pertama dari sisi amal jariah, ini insya Allah akan menjadi amal jariah para pengurus RT. Kemudian yang kedua, saya yakin betul kok, pengurus RW dan RT ketika ditunjuk sebagai pemerintah, sebagai orang tertinggi di wilayah, dia kan nggak bisa tuh Mbak Iip. Ketika ada permasalahan, dia mengeluarkan uang sendiri, ya dari dompet dia sendiri, lalu bantu semua
ratusan Warga. jiwa, ya warga nggak mungkin tuh, gitu. Tapi dengan adanya kampung sedekah, dia tinggal mengajak, lalu bahkan mungkin menghimbau banget, bahkan mewajibkan karena program ini kebaikan. Kan disitulah akhirnya mereka pada bersedekah, uang terkumpul lalu bisa digunakan untuk membantu masyarakat dan menyelesaikan persoalan yang ada di masyarakat. Jadi bukan cuma bantu, tapi juga menyelesaikan persoalan yang sebenar-benarnya, gitu loh. Nah, kemudian juga pastinya ini adalah keinginan kami, Mbak Iip, ketika kami menjadi sebuah yayasan sedekah di Indonesia, kami tuh ingin bahwa yayasan kami ini memberikan dampak yang signifikan kepada lingkungan sekitar, gitu loh. Kan selama ini kebanyakan lembaga ya kebanyakan mereka asik membuat program yang jauh-jauh, tapi untuk lingkungan sekitar tuh biasanya hanya sifatnya tuh terkadang saja, artinya momennya Ramadan gitu ya, hari anak yatim baru tuh melibatkan gitu ya. Muharram baru melibatkan lingkungan sekitar. Padahal kalau kita bicara fikihnya sedekah itu kan idealnya sedekah itu memang harus diri sendiri dulu gitu ya, yang terdekat gitu ya, keluarga baru yang jauh-jauh. Nah, artinya apa? Kami ingin kehadiran lembaga kami itu memberikan dampak itu bukan hanya sesekali, tapi sering gitu loh. Bahkan kami ingin memberikan perubahan sosial yang lebih baik di lingkungan masyarakat, khususnya yang ada di sekitar kita, agar kita dapat dua pahala kebaikan ya, pahala sedekah dan pahala silaturahim gitu loh. Jadi memang hari ini tuh saya secara pribadi memang melihat masih banyak teman-teman lembaga itu yang asik bermain di luar, karena kalau bahasa program tuh kalau di luar itu jauh lebih seksi bagi para donatur gitu ya, kalau bahasa program gitu ya. Tapi secara tidak sadar kita tuh, saya melihat memang seakan-akan kita tuh tidak mengedukasi donatur bahwa gitu loh, berbuat baik itu bisa kepada siapa saja, di mana saja gitu loh. Artinya tidak harus selalu dengan yang jauh gitu. Tinggal bagaimana kita nih lembaga menarasikan bahwa program ini pun mau yang jauh mau yang dekat seksi kok. Dan ini menjadi sebuah ketertarikan bagi para donatur untuk berbuat baik gitu. Jadi memang beberapa latar belakang inilah yang membuat akhirnya kami itu memutuskan membuat program Kampung Sedekah tuh, Mbak Iip, gitu. Jadi lumayan banyak gitu ya ternyata latar belakangnya. Kenapa sih hadirnya Kampung Sedekah gitu ya, dari yang tadi mungkin salah satunya yang adalah peran yayasan itu sendiri di masyarakat ya kan. Pastinya memang namanya yayasan sosial gitu ya, pasti dikenal oleh masyarakat sekitar. Itu adalah orang yang punya jiwa sosial untuk saling berbagi gitu. Tidak mau kan ya masyarakat sekitar yang ada di sekitar yayasan juga harus bisa merasakan atau terdampak dari program yang ada di yayasan kan. Belum lagi tadi menyinggung pemimpin ya Mas Ari. Ya betul banget. Karena emang betul sih kalau pemimpin mungkin dalam kita konteks masyarakat gitu ya, ini adalah sebuah jabatan. Betul. Ya tadi kayak pemimpin RT, RW, mungkin kelurahan, kecamatan. Padahal mungkin sesungguhnya kan kita juga adalah pemimpin buat diri kita sendiri gitu ya. Menurut Mas Ari gimana? Apakah memang dengan kehadiran pemimpin ini dan Kampung Sedekah itu sebenarnya peluang atau bagaimana bagi seorang pemimpin itu sendiri? Iya, pasti ini peluang amal jariah yang insya Allah dahsyat banget nih Mbak Iip. Karena gini, ketika bicara wilayah, bicara soal pemimpin, ini kan pastinya dalam satu wilayah penuh dengan persoalan yang begitu kompleks ya. Artinya persoalan itu bukan hanya masalah sosial. Iya. Ada masalah pendidikan, ada masalah ekonomi, agama, lingkungan. Artinya ini semua begitu kompleks dan ada di satu wilayah gitu. Dan artinya ini nggak bisa diselesaikan hanya dengan segelintir orang, 1, 2, 3 orang nggak bisa. Apalagi berharap dari donatur 1, 2 orang saja nggak bisa gitu loh. Makanya pemimpin ketika diamanahkan di suatu tempat ya, di suatu wilayah, ini kan pasti punya sesuatu tanggung jawab yang besar, bukan hanya di dunia gitu loh. Apalagi di dunia aja kadang kita udah diomongin, udah dicecer habis-habisan gitu, apalagi di akhirat gitu loh. Makanya kehadiran Kampung Sedekah ini bisa menjadi salah satu peluang besar untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di wilayah. Kemudian bicara soal akhirat, insya Allah selama kita meniatkan karena Allah gitu ya, kita ingin membantu masyarakat, insya Allah akan menjadi amal jariah yang tidak terbatas gitu loh. Karena kan hadisnya jelas Mbak Iif ya,
barang siapa kita mengajak suatu kebaikan, lalu orang yang kita ajak kebaikan itu melakukan kebaikan, kita yang ngajak akan dapat pahala yang sama tanpa dikurangi. Nah, kebayang kan? Kalau pemimpin satu RW lalu mewajibkan kampung sedekah yang dilakukan Pak Camat kita nih di Ciracas gitu ya. Begitu beliau terpilih menjadi camat yang baru, lalu beliau memutuskan 49 RW menjadi kampung sedekah, beliau bilang, ini amal jariahnya Masya Allah, saya melihat peluang itu gitu. Artinya Insya Allah ini akan meringankan tugas tanggung jawab saya di akhirat kelak. Makanya dia wajibkan. Kan kebayang kalau misalnya ada 10.000 warga aja ya yang menjadi anggota kampung sedekah, lalu dia bersedekah setiap hari. Kebayang tuh Mbak Ip, berapa pahala. Biasa, Masya Allah. Walaupun memang kita masuk surga bukan karena pahala ya, betul. tapi bisa jadi misalnya ada 10.000 warga yang bersedekah, atau anggaplah kita bicara RT RW, ada 100 kakak yang bersedekah, dari 100 kakak itu ada 2-3 rumah yang akhirnya doanya tembus langsung ke langit, disitulah rahmat Allah turun ke kita. Kan kita nggak ada yang tahu ya, gitu loh. Luar biasa. Jadi sebenarnya gitu ya, dengan kalau saya melihat sangat berpeluang bagi para pemimpin di wilayah gitu ya, RT maupun RW, ketika menjadikan kampung sedekah itu salah satu program di wilayahnya. Itu hanya sebatas mengizinkan mungkin ya, hanya sebatas mengizinkan, terus nanti kampung sedekah bisa berjalan, jadi warga bisa bersedekah, dan itu secara tidak langsung mungkin ya, itu para pemimpin itu bisa mendapat pundi-pundi amal mungkin. Pundi-pundi kebaikan amal, kebaikan ya, Masya Allah, luar biasa gitu. Dan memang sebenarnya sangat sederhana Mbak Ip. Ketika kampung sedekah dibangun itu sebenarnya RT dan RW itu cukup mengizinkan saja, lalu memberi memonitoring bagaimana kampung sedekah ini dijalankan, lalu bagaimana nanti uang sedekah itu di lingkungan itu bisa dioptimalkan untuk masyarakat di wilayah mereka sendiri. Kan enak ya. Jadi sebatas mengizinkan saja, mengetahui, mengizinkan, mendukung, selesai. Gitu. Jadi nggak neko-neko kok gitu. Jadi artinya nggak pusing lah ya. Nggak pusing gitu. Jadi kalau saya kadang suka heran ketika ada program memasuk kampung sedekah tuh mereka beralasan ini akan memusingkan mereka gitu loh. Saya suka nggak habis pikir gitu sebagai warga biasa, terus sebagai seorang pemimpin juga merasa pusingnya tuh di mana ya, gitu loh. Mengeluarkan uang tidak, gitu ya. Kemudian memaksakan warganya juga tidak, gitu loh. Artinya kepusingannya di mana gitu. Dan dia mengerjakan sendiri juga enggak kan, kecuali mungkin RT dan RW jalan sendiri gitu ya. Dia ngambil uang sedekah sendiri, dia nyalurin sendiri, ya itu akan pusing gitu. Tapi ketika dia menunjuk pengurusnya di masing-masing RT, lalu dikelola secara profesional, kami mendampingi, kan enak tuh. Gitu. Ketika ada permasalahan, RT dan RW tinggal duduk bareng. Oke, ini permasalahannya ada 1, 2, 3, kita bikin skala prioritas, kita cek ada berapa dana kampung sedekah yang ada, kita selesaikan masalahnya dengan dana kampung sedekah. Enak kan tuh, gitu. Luar biasa. Ya, enak di zamanku tuh, gitu ya. Masya Allah. Bisa menjadi solusi gitu ya, bagi Insya Allah, para pemimpin dengan konsep kampung sedekah. Apalagi tadi ada kata ini bukan pemaksaan. Iya, nggak maksa dong, betul. Karena sedekah itu kan sifatnya sukarela, keikhlasan, bukan paksaan. Berbeda dengan mungkin iuran. Iuran kas itu wajib tuh. Tapi kalau sedekah kan bukan kewajiban yang harus dipatok. Betul. Gitu ya. Jadi ini benar-benar bisa dibilang apa ya, MLM pahalanya luar biasa gitu ya. Menarik nih, MLM pahala itu yang kita kejar sebenarnya Mbak Ip. MLM aja kebayang ya, kalau di satu RT ada 100 jiwa. 100 jiwa misal ya, walaupun lebih dari itu ya. Nah, ketika 100 jiwa ini bersedekah dari mulai kecil dia sampai akhirnya dia dewasa, lalu dia ngomong lagi ke tetangganya, ayo ikut kamu sedekah. Kan MLM pahala tuh. Bayang tuh Mbak Ip. Kalau andai kata pahala itu kayak duren gitu ya, kelihatan bentuknya, wanginya, kecium enak, harum, rasanya juga enak, saya pikir orang akan rebutan ya. RT akan rebutan gitu. Masalahnya kan ini nggak kelihatan. Jadi agak susah ya gitu loh. Gitu. Iya, luar biasa. Wow, ini menarik sih ya. Jadi sayang banget gitu kalau misalnya ini tidak diterapkan implementasi di wilayah. Betul. Karena ini bukan apalagi ini kan membantu banyak orang juga. Betul. Kan, dengan adanya sedekah yang terkumpul dikelola juga. Terus mengenai tadi Mas Ari kan
memang ada beberapa wilayah yang tadi juga mengandalkan para donatur tuh. Ya. Itu tuh gimana nih dengan kampung sedekah itu keterkaitannya bagaimana? Iya, jadi memang gini, saya bicara secara umum lah ya. Iya. Beberapa wilayah di pedesaan pun juga sama. Harapan terbesarnya adalah ketika membuat sebuah kegiatan pasti bergantung sama orang yang dianggap dermawan, bahwa dianggap orang ini akan bisa memberikan bantuan lebih, gitu loh. Mereka seakan-akan lupa bahwa konsep berjamaah itu akan melupakan hal yang kayak gitu tuh, gitu. Artinya apa? Hari ini kita bicara data aja Mbak ya. Iya. 98% yang menjadi anggota kampung sedekah di Kecamatan Ciracas saja saya bicaranya, itu kan semua orang menengah ke bawah. Oh gitu? Iya, bukan menengah ke atas. Masya Allah. Jadi kalau apa ya, artinya kan di sini kita bisa membuktikan bahwa orang yang aktif bersedekah itu menengah ke bawah, bukannya menengah ke atas ya, gitu loh. Artinya bukannya menengah ke atas itu enggak, bukan, tapi artinya yang sejauh ini sangat interest untuk menjalankan kampung sedekah itu masyarakat menengah ke bawah, gitu loh. Makanya ini bisa menjadi solusi bagi RT RW lingkungan bahwa nggak usahlah kita mengandalkan 1-2 orang donatur lagi, kita bisa mengandalkan ini loh masyarakat yang segini banyak, hanya tinggal bagaimana cara mengedukasi mereka agar mereka yang tadinya nggak mau sedekah menjadi mau sedekah, yang tadinya bersedekah lalu meningkatkan sedekahnya, gitu. Menarik. Dan sedekah itu bisa menjadi kebiasaan mereka. Betul, betul. Dan ini luar biasa menarik gitu ya Mas. Mungkin nanti kita akan lanjutkan lagi. Siap. Pembahasan tentang kampung sedekah, apalagi tadi konsepnya itu kan satu kampung terus warga juga itu bisa bersedekah. Siap. Gitu ya, dari anak kecil sampai dia bapaknya, ibunya, mungkin satu keluarga itu bersedekah. Wah, Masya Allah, luar biasa. Mungkin nanti kita lanjutkan pembahasan di tentang konsep kampung sedekah, akan banyak cerita lagi yang akan kita kita berikan. Semoga bermanfaat tentang kampung sedekah.